guys, ini teman-teman lagi menyelesaikan bikin catwalk. Nah, nanti catwalk itu keliling nih letter U, nah, sampai ketemu di sebelah sana. Dan lumayan ini guys, lumayan ribet pengerjaannya karena di ketinggian dan nggak mungkin pasang scaffolding juga karena konturnya nggak rata, semua masih berantakan. Yang sisi bawah itu karena itu di situ nanti ada kincir air ya. Nah, itu ada tim yang lagi menyelesaikan untuk fondasi kincir air. Nah, sedangkan teman-teman menyelesaikan railing. Memang sangat-sangat susah atau sulit. Oke. Tapi ya sedikit demi sedikit lah. Nanti akan ketutup semua untuk catwalknya. Nanti kita ke atas. Guys, nah ini sebelum jadi emang kelihatan janggal guys. Nih, tangga kita gantung, bordesnya gantung. Nah, ini itu sebenarnya nantinya di sisi sini itu ada seperti goa-goaan lah. Nanti ada goa, dalamnya itu nanti untuk ini guys, rumah satwa. Nah, di sini itu nanti ada satwa entah kancil, entah apa ya, entah kancil, entah rusa itu. Nah, nanti area tutorial dia itu ya sekitar sini nih. Hanya sebatas di sini aja dia nggak bisa kemana-mana nanti, gitu kan. Hanya levelnya aja yang dimainkan, biar dia nggak bisa nyebrang ke sana. Nah, di sini itu nanti ada seperti gua-guaan dan nanti ada trek jalan di atasnya sampai ketemu di bordes tangga yang paling bawah ini. Jadi karena tangganya kita bikin dulu, jadi kelihatan gantung. Tapi nanti di sini itu ada bangunan, ada sebuah goa gitu. Nah, nanti akses ini itu dari atas goa, seperti itu. Jadi sekarang ini kesannya gantung nih, janggal nih. Tapi nanti lihat hasil akhirnya. Oke. Ya itu tadi. Karena akses di sini belum jadi, kita harus berjuang nih naiknya lewat tiang nih. Aduh, berat guys. Guys, berat naiknya guys. Nih guys. Nah, guys, nih saya berada di atas catwalk yang baru dibikin dan belum rampung tapi. Nah, di sini nih guys,
agak ke sana sih sebetulnya, agak ke situ sedikit lah. Kita berada di ketinggian 13 meter. Tapi titiknya agak ke situ ya, agak ke sini bangsa ya 4 meteran lah sebelah situ. Nah, karena ini sisi yang paling tinggi. Jadi di sini itu 13 meter, mungkin di sisi yang sana itu nanti rendah. Sekitar 4 meter kalau yang di ujung sana. 4-5 meter. Jadi, nah, kenapa kita bikinkan catwalk? Catwalk ini berfungsi untuk satu, nanti kita biar bisa menikmati suasana di dalam aviari di atas catwalk ini untuk melihat satwa yang ada di bawah, dan fungsinya nanti sebagai pemantau juga, pemantau untuk satwa-satwa yang ada, burung-burung yang ada di sini di dalam aviari ini. Jadi biar pandangan kita bisa luas ke bawah sana, karena ini sudah lumayan tinggi guys. Nih kita bayangkan aja nih pohon kopi, ini kan ada pohon kopi nih. Ini kita hampir rata nih, sejajar sama ujung pohon kopi. Gitu. Jadi ini sangat-sangat efisien sekali untuk apa namanya, kita bisa memantau satwa-satwa yang ada di bawah nantinya, burung-burung dan satwa-satwa yang lain. Terus dan ya itu tadi yang saya bilang, untuk menikmati di saat pagi atau sore aktivitas burung nantinya yang ada di dalam aviari ini. Jadi pandangan kita biar lebih leluasa melihat gitu. Jadi ini sangat-sangat keren, mantap pokoknya. Guys, kita masih di lembah aviari, dan hari ini kita kedatangan tamu guys. Kita ada tamu yang spesial yang berkunjung di lembah aviari ini. AA Irfan Hakim, dia berkunjung ke sini untuk melihat proses pengerjaan aviari ini. Secara fisik, DUM sudah bisa dikatakan sudah selesai, 100%. Ada sedikit yang belum ketutup karena itu buat akses, buat masukin batu. Nah, dan satu lagi, untuk dekor landscape dikerjakan oleh Batuscape Pak Haji Asari. Nah, Pak Haji Asari sudah mulai bekerja dan progresnya sudah mulai nampak. Nah, di sini ada kolam. Dari sana air terjun, berundak, terus ketemu oase. Nah, nanti di sini ada air terjun lagi. Baru di sebelah sana nanti ada kincir. Gitu. Ini udah mulai tampak untuk air terjun berundaknya dan oasenya. Nah, kalau kita masih harus menyelesaikan catwalk. Catwalk kita sudah sampai setengah lebih progresnya. Tinggal yang sisi sebelah sana nanti yang belum selesai. Teman-teman semua lagi bekerja. Nah, Pak Haji sendiri juga, timnya sudah juga bekerja untuk menyelesaikan dekor landscape-nya. Nah, di sini sudah mulai tampak nih oasenya, alirannya sudah mulai kelihatan sekali. Terus untuk progres catwalk bisa dikatakan sudah mencapai 50% lebih. Jadi
nanti kita sambil tunggu Irfan Hakim, beliau lagi muter-muter di area sekitar sini untuk menikmati keindahan Arista Montana, perkebunan organik. Oke, mantap. Bikin domnya sampai isinya. Domnya sendiri hanya 3 bulan. Ya. Sementara isinya 9 bulan. Ini bikin berapa lama? Untuk domnya 1,5 tahun. Domnya aja? Domnya aja. Jadi setelah aviari selesai, langsung ke sini ya? Pak Andi nanya, jujur, terinspirasi dari aviari aku bukan? Untuk lebih jelas, aviari, mengetahui apa aviari, benar-benar dari aviarinya The Hakim. Alhamdulillah, Masya Allah. Lebih dalam, iya. paham aviari. Iya. Tapi di sini lebih luas. Lebih luas itu karena ya kondisi lahannya memungkinkan. Karena dibuat, guys itu ada itu slingshot gitu. Yeah. Maaf ya Nora. Ini jadi dibikin di area kurang lebih berapa puluh hektar? 80 hektar. 80 hektar dan ini dibuat aviarinya seluas 2000 meter guys. Gua aja cuma 600 meter, berarti ini hampir 4 kali lipatnya. 3 kali lipat lebih. 3,5 kali lipat. Oh, ini tim dari aviari The Hakim sih di sini. Pada ngapain lu sini? Betapa lu. Oke guys, lihat. Ini bentuk domnya berbeda. Ini tuh lebih ke kapsul ya. Ini kalau lihat trek menuju ke tempat ini saja sangat sulit. Jadi ini bahan-bahannya tuh gimana pas diangkutnya? Semua manual menggunakan tenaga manusia. Kawan-kawan kita. Jadi ada alat berat sama alat berat sampai mana? Nggak ada alat berat. Tidak ada alat berat. Hanya takal aja buat ngerek naikin. Kita tuh takal itu manual. Manual yang kayak gitu lah. Cekruk. Gitu. Ya gimana nggak setahun setengah? Tapi ini sebetulnya ngelmu sih. Ngelmu ini dibantu dengan lain-lain ya. Oke, ntar kita mengenai tentang contouring ini nanti kita ngomongin tentang ininya dulu. Ya. Tingginya berapa? Tinggi untuk yang sisi sebelah sini top levelnya itu 24 meter. Hah? Dari dasar dari bukan sungai ya, dari sini ya. Kalau sungai ya lebih dalam lagi berarti. Oke, sementara yang sana? Yang di sana itu sekitar 14. Oke, jadi ini tuh tantangan bagi tim Mas Bagong adalah di sini tuh kan kalau di aviari The Hakim tuh lahannya tuh sudah datar. Ya. Jadi tinggal pasang tinggal pasang, maksudnya ya pengukurannya juga lebih proporsional. Tinggal di dalamnya kita gali-gali contouring. Nah, kalau di sini tuh justru tanahnya sudah berkontur sendiri. Sudah kontur, kita menyesuaikan kontur untuk kolomnya. Susah nggak kan kayak gini-gini? Parah. Jadi manual banget, nggak bisa di copy gitu. Parah. Kan tiangnya berbeda semua. Jadi ngitung ketinggian gitu-gitunya beda-beda dong. Beda. Per meter aja beda. Iya. Di sini misal di sini 5 meter, semeter kemudian bisa 4,5. Ya. Selanjutnya lagi 6 meter. Ya. Kuat. Ini hasilnya. Terus pondasinya? Pondasi tetap keliling. Berapa meter ke bawah? Pondasi itu ada 2 meter. Oke. Dan kalau buat aviari itu pondasi itu penting banget karena itu Pak Andi hati-hati nanti kalau udah gitu tuh musuh kita tuh adalah tikus salah satunya. Betul. Dan si pondasi itu tuh salah satunya biar dia tidak bisa bikin. Dan di aviari aku aja udah masuk tikus gak tau dari mana. Dan itu susah banget sekarang ngebasminya. Bingung. Jadi kita latarnya ini guys biar lebih terlihat lagi. Oke, jadi tingginya di sana tadi berapa, Pak? 24. Ya. Sebelah sana? Sebelah sana itu sekitar 14 sampai 15 A. Oke.
Lebarnya berapa ini? Lebar 30, panjang 66. Dengan aliran sungai alamnya atau gimana? Sungai alami. Oke. Setahun setengah. Setahun setengah untuk dumnya aja. Struktur pondasi sama dum. 1 tahun setengah tuh masih begini nih, belum jadi. 1 tahun setengah seperti itu. Kawat itu pandai sama. Ya, sama. Oke. Dan sekarang ditambah lagi, Catwalk. dibikin catwalk. Catwalk. Ini menyusul ya? Menyusul tambahan. Ada ide-ide Anda sama biasa dengan lah. saya tadi ya. Sama suka ada ide di tengah-tengah. Awalnya nggak ada. Awalnya nggak ada. Terus tiba-tiba ada. Ya tiba-tiba ya apa? Saya ngobrol sama Pak Dwi, terus disampaikan. Pak Dwi, sini, Pak Dwi. Nih. Disampaikan ke Pak Andi. Pak Andi oke ya sudah kita jalanin. Nah, serunya kalau bikin project itu adalah ide itu tidak hanya dari sang owner saja. Ada diskusi, ada ide, tapi sama-sama tujuannya sama untuk bikin lebih bagus lagi. Betul. Ya. Dan tujuannya tuh guys, yang kita kenal tidak hanya mengejar keuntungan. Kan kalau ngejar keuntungan, tambah ini dong, tambah itu dong, tambah ini dong, tambah itu dong. Tapi karena menjaga kredibilitas juga, bener gak? Kalau semua dipasang, semua dipakai, ketahuan untuk project aja, bener gak? Ya bener. Pak Andi juga pasti ngerasa lah. Ya, kan sering ketemu dan orang-orang gitu ya. Gitu. Iya bener. Ini Tapi ya, beliau cukup fair. Makanya bisa 1 tahun setengah. Iya. Kalau enggak udah saya cut gitu. Nah, kita tuh hatinya berbicara, dan Pak Dwi ini menjadi salah satu yang merealisasikan keinginan dari Pak Andi dan juga mengkomunikasikan ke Mas Bagong, begitupun sebaliknya ya. Sesuai dengan rencana awal nggak? Alhamdulillah sesuai. Tapi ada improvisasi. Over kadang-kadang di luar imajinasi. Seperti ini, nggak kira bisa terjadi sampai begini. Nah, sebelum menuju ke situ ini nanti narasumbernya beda tuh. Narasumbernya aki-aki kalau kata Cupetong, jatuh nakal. Apa cupetong? Cupetong jatuh nakal. Oke, ini sebentar yang rel itu dari situ, catwalk tuh naiknya, terus sampai Sampai nanti di sana juga. Tuh pas Muter. bapak-bapak berdiri tuh. muter. Meter U. Ya awalnya dari sana. Siapa yang mau jalan-jalan? Siapa yang mau jalan-jalan? Oh iya, oke. Siap. Gue yang oke. Gue tahu. Gue dari tadi nyari keunggulan aviari gue apa? Kan kok luas udah kalah. Ya. Tinggi udah kalah. Lebar panjang udah kalah. Di sini Pak Andi gak bisa ada orang naik ke atasnya. Gitu. Iya enggak? Ya. Biar berbeda, Pak. Biar berbeda, Pak. Malah ngasih ide gue. Ada yang buat di atas tapi di dalam. Oh iya. Kalau gue kan di atasnya, Ya. ini di dalam. Ini di dalam. Nah kalau aku di dalam nggak mungkin bisa. Nggak mungkin. Karena tidak setinggi ini. Nah pertanyaan diulang lagi sama seperti yang tadi di sungai. Ini kan di tengah-tengah alam yang sangat indah, Betul. alam yang sangat luas, asri dan bagus. Kalau saya kan bikin di tengah perkotaan, Betul. membuat hutan mini pribadi. Kalau di sini itu kan di tengah-tengah hutan. Ngapain Pak Andi bikin aviari? Ya, ini karena kondisi alam di sini, hutan ya dibilang udah bener-bener hutan pure selayaknya hutan kayak Kalimantan jauh. Jauh kita harapkan. Nah, dan di mana dia punya habitatnya baik kan, dari pohon-pohon udah banyak dirusak. Ya. Waktu 13 tahun saya masuk. Ya. Nah, binatangnya makin hari makin berkurang, habis babi hutan, monyet, burung-burung banyak diburu. Tapi Bagong lestari nih. Ya, bagong ini yang lestari. Ya. Karena bisa manjat. Selama di sini tadi, selama di sini jarang kan ketemu burung. Iya benar. Padahal hutan. Iya betul. Gitu. Nah, Itu itu katanya- misi Pak Andi. Katanya perburuan di bukan di sini saja sih, di mana-mana tuh sangat menyedihkan sekali ya. Betul. Burung katanya bisa sampai 500 ekor sehari. Jadi kita rutin diadakan patroli oleh tim K9, tim security kita, security Arista Montana, patroli hutan menggunakan satwa K9.
Nah, tujuannya di sana kita untuk menghalau para pemburu. Ternyata belakangan ini masih sering juga masih dapat. Nah, mereka berburu buat apa? Dimakan atau dijual? Kalau kijang atau apa mungkin mereka konsumsi gitu atau hobi gitu ya. Ada masih ada rusa kijang liar. Kalau kijang di sini istilahnya mencek itu tuh masih ada, tapi udah sangat-sangat populasinya berkurang. Oleh karena itu saya berniat untuk kita tangkarkan lagi di sini. Untuk lapisan bawah di sini, nanti di sana ada rumah untuk kancil. Katanya kancil liar juga di sini sebetulnya banyak ya. Tapi jenisnya banyak kancil. Tapi banyak yang diburu orang. Betul. Tapi dari 13 tahun lalu, 14 tahun lalu Pandi tinggal di sini, mengenal daerah sini, sampai sekarang sudah ada perubahan yang signifikan. Yang kelihatan perubahan adalah pembakaran arang perambah hutan udah sangat-sangat berkurang. Karena sosialisasi kita kerjasama dengan pihak perhutani dan pendekatan kita dengan masyarakat, dan kita pun coba membuka lapangan kerja, kita coba tampung. Lama-lama di sini perekonomiannya tuh udah makin hidup, makin banyak villa-villa. Akhirnya masyarakat pun agak mulai sadar. Nah, kalau buat untuk pemburu tuh yang kita dapatkan, kalau kita masuk ke hutan masih sering dapat perangkap-perangkap gitu loh. Jadi oleh tim K9 kita itu langsung kita ambil, kita bongkar itu. Nah, kalau kedapatan pemburunya kita gigit aja tuh sama anjing. Kita bawa ke pos, langsung kita sosialisasi, kita kasih peringatan, bikin perjanjian. Karena satu, di sini udah kita bikin larangan, dan ini kan bukan milik umum lagi, sudah kita coba ambil alih untuk kita konservasikan. Kan kita kuasai untuk kepentingan pribadi. Kita konservasikan. Ini bikin aviari di tengah hutan, karena suasana hutannya aslinya tapi satwanya sedang terancam keselamatannya. Makanya saya nganggap itu ini kayak ruang penyelamatan atau panti asuhan atau apa namanya, konservasi. Nah, kedepannya mau jadi apa? Ya, kedepannya di sini kita akan mengembangbiakkan ya burung-burung yang endemik di daerah Bogor sini, Jawa Barat, Megamendung khususnya, dan desa ini Paseban. Nah, di luar itu kalau memang memungkinkan ada spesies lain yang cocok dengan ekosistem sini, ketinggian, suhu udara, kenapa tidak? Nah, yang penting kami tidak memaksakan ego kami bahwa kita akan ternak burung yang mahal-mahal di sini. Oh tidak, bukan itu konsep kami. Kami hanya ingin memperbanyak satwa-satwa, burung maupun kancil-kancil untuk dibawa, dan kita lagi memilih apa lagi yang bisa kita simbiosiskan di aviari ini. Dan ujung-ujungnya akan kita lepaskan, restocking istilahnya. Jadi lepas liarkan lagi di alamnya, dan itu harus perlu kerjasama. Jangan ada yang sibuk mengembangbiakan dan melepas liarkan kembali. Ada sibuk juga menangkap, kemudian jadi konsep kami sebelumnya ini udah lama kami dengungkan bahwa area ini kita akan kita konservasi, kita adain sosialisasi, kita adain, ayo kita penanaman pohon, penanaman hutan gitu. Nah, untuk aviari ini adalah kita coba mewujudkan, kita membuktikan bahwa Arista Montana itu serius loh, bukan hanya omong tok. Ayo konservasi, dilarang berburu, tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, untuk aviari ini adalah kita mencanangkan keseriusan dari Arista Montana di bidang untuk konservasi alam. Ini loh bukti kami sudah siapkan. Kita akan mengembangbiakkan burung-burung dan satwa-satwa yang bisa endemik di sini yang bisa. Jadi itu bukan masalah gaya-gayaan. Kalau sekarang dianggapnya strata sosial, lu belum keren kalau belum punya aviari, karena udah banyak kayak gitu tuh. Ini bukan gaya-gayaan, tapi mempunyai, emang gaya sih, tapi kembali lagi ke tujuan kita. Tapi mempunyai visinya jelas. Kita punya visi dan punya nama itu. Niat kami adalah ayo kita mengembangkan
alam semesta ini. Kita kembangkan hewan, satwa, dan tanaman supaya kita bisa hidup berdampingan, aman dan sentosa. Ini ada apa aja nanti selain burung? Yang jelas sekarang kita adalah kancil, ya. Kedua, kita mau coba terenggiling. Di sini ada, tapi udah agak berkurang. Cuma kami lagi mempelajari apakah memungkinkan, apakah dia akan membuat apa? Sarang keluar. Nah, itu akan kita pikirkan. Selagi ini memungkinkan, kami akan berusaha habitatnya kita sesuaikan, kita perbanyak di sini. Sebetulnya guys, ini saya 600, ini 2000, masih sangat kurang luas kalau dibandingkan dengan alam semesta ini, alam raya ini. Ini belum ada apa-apanya. Jadi udah gini aja, berlomba-lomba bikin aviari gue sangat senang sekali, tapi menjaga lingkungan itu akan lebih membahagiakan lagi. Gak usah bikin kurungan besar seperti yang kami lakukan. Depan rumah tanam pohon yang banyak. Depan rumah kalau ada burung gak saya tangkap, sebenarnya aja makanan. Ada hijau, ada kicau kalau saya istilahnya. Nah udah gitu udah nikmati saja kicaunya, nikmati saja perkembangbiakannya. Waktu 10 tahun yang lalu kami didampingi, waktu itu ada almarhum Pak Cipto. Dia punya gagasan bagaimana kita mengembangkan tapak kurungan, yaitu menggunakan feeding. Jadi di tempat-tempat tertentu kita kasihkan makanan buat burung, lama-lama dia akan tahu di sana. Asal kerjasama dengan masyarakat setempat. Ternyata lebih banyak yang memburu. Berkembang biak habis. Asal tahu di luar rumah saya saja saya sebarin burung-burung. Ada yang kucing makan, ada kucing darong, kucing orang, semuanya. Kemarin ada burung hantu datang liar, sekarang sudah hilang karena kayaknya ya tertangkap keamanan, tertangkap orang mungkin di situ. Tapi kembali lagi pembangunan, sesusah apa? Kalau dibilang susah, susah banget, Pak. Banget tantangannya. Terus kenapa mau biasa. Kalau banget? Saya merasa terpanggil untuk menyelamatkan alam ini. Beneran itu? Beneran. Padahal ya, dulu Mas Bagong tuh ya, kita membangun visi misi bersama ya. Dulu tuh gue bareng Mas Bagong karena sebelumnya tuh gue terinspirasi dari aviarinya Uma. Itu ya udah membuat kandang burung. Ternyata dari kandang burung yang kita bikin atau disebutnya aviari itu tuh ternyata membawa kesadaran dan juga ilmu pembelajaran banyak orang ya. Udah akhirnya kita ya udah kalau bekerja dengan hati mas semuanya juga sehati juga ya. Tapi berarti tantangannya satu, pengangkutan. Terus semuanya pakai ya itu seperti itu flying fox itu. Terus langsir dari sana turun ke sini. Tadi itu dari sana lurus. Terus apa lagi? Ya, cuaca. Di sini tuh kalau pas lagi musim hujan, teman-teman ya tidur, nggak bisa kerja. Seminggu efektif tuh hanya 3 hari, 4 hari. Namanya juga daerahnya mega mendung, dikit-dikit mendung, dikit-dikit mendung. Dan hujan. Tapi hari ini Masya Allah, kita diberikan kecerahan loh. Padahal kemarin hujan parah dari Alhamdulillah. Dari pagi sampai sore. Tahu kali kita liputannya niatnya bagus ya. Jangan ngomong gitu, ntar kesini hujan, ntar niatnya kesannya nggak bagus. Apapun berkah, apapun. Hujan, panas, semua berkah. Terus apa lagi? Nanti dicoba kita menikmati view dari atas. Boleh? Boleh. Nah, sambil menikmati view dari atas, ini lagi prosesnya sekarang apa? Masya Allah. Kalau udah Mas Bagong mah keamanan penting banget. Kekuatan iya pasti. Ya kan? Kekuatan, keamanan, kenyamanan. Itu yang kita utamakan. Iya. Ini hasil percobaan di tempat gue juga nih kayaknya. Iya.
guys, ini nih aviari besar luar biasa nih, 2000 meter persegi. Ini dia lembah aviari Arista Montana. Makasih ya. Sama-sama. Udah bersedia meluangkan waktu untuk menengokin nih hasil karya kita Ini ya, bareng-bareng. ini ya. kan kita udah kayak saudara ya, udah bukan partner kerja lagi, itu udah saudara, saling memantau sebetulnya apa yang dilakukan Mas Bagong. Maksudnya kan memang orang melihat kerja Mas Bagong salah satunya di The Hakims Aviary. Nah, kalau ada orang nanya, jujur nih Mas Bagong, kalau ada yang nanya orang rekomendasi, ya pasti saya kasih rekomendasi siapapun, dan itu harus yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena bawa nama saya juga. Betul. Jadi standarnya tuh sudah tahu. Nah, apa yang dilakukan Mas Bagong aku suka lihat gitu. Ini sih udah viral banget, diomongin banyak orang, dan gue juga ngeliatnya tuh ikut bahagia. Ini lebih besar dari gue, terus gue ada rasa iri, nggak ada sama sekali. Gue justru apapun langkah gue, ada yang mengikuti, langkahnya lebih besar justru lebih bagus. Dan ini keren banget. Ya. Apalagi kalau Mas Bagong itu yang gue tahu ya, kalau bikin sesuatu tuh masuk akal, terus harus aman dan harus nyaman, dan benar-benar mendengarkan apa keinginan dari yang klien yang punyanya seperti apa, dan direalisasikan seperti apa jika masuk akal. Jika enggak juga dicari gimana caranya mendekati keinginan. Betul. Dan ini pasti keinginan luar biasa, dan kesulitannya juga luar biasa ya. Parah, Pak. Parah. Berkali-kali gue nanya, kesulitannya apa? Parah. Karena alamnya sudah ya seperti ini. Iya. Gitu loh. Jadi ini tuh alamiah banget. Ngomongin tentang The Hakims Aviary kan, itu memang lahannya lahan kosong di perkotaan, lahan datar. Kita mengkreasikan sedemikian rupa. Kalau di sini sudah terjadi sedemikian rupa indahnya, gimana caranya bisa berkolaborasi terus masuk ke konsep alam seperti ini. Seperti Tapi itu. hebat loh ini megah, agung banget, keren banget. Ya. Jadi kalau ada yang ngomong katanya, itu ngapain sih bikin aviari di tengah-tengah hutan? Ya, hutan itu adalah mega super duper aviari. Aviari itu miniatur, sebesar apapun itu ada miniatur. Tapi guys, di sini tuh ternyata gue kan udah, karena gue baca komentar, gue datang sini. Ngapain sih? Dan gue nanya ke empunya, ngapain sih bikin aviari? Ternyata di lingkungan sini hutannya lebat, tapi binatangnya sangat-sangat minim. Gue mau ngomong nggak mungkin hampir punah. Padahal elang ada, tapi tidak terdengar suara burung. Iya. Kan gue tuh keluar masuk hutan juga ya, kicau burung itu tuh suara binatang tuh selalu ada, sini nggak ada. Makanya mudah-mudahan ini menjadi aviari untuk konservasi. Ya, konservasi dan pemasok untuk lingkungan liar sekitar sini. Ini banyak itunya guys, banyak sumbangsinya luar biasa. Jadi ya udahlah, kalau mau bikin aviari lagi, yuk bareng-bareng kita bikin. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa menyadarkan semua orang untuk membuat alam lebih indah dan lestari ya. Percaya deh sama Bagong Aviary Project.
Lucu nggak tuh? Iya, iya. Thank you ya. Keren bro.